Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas tuntas satu topik yang krusial banget ya, apalagi kalau Anda sedang mulai atau ingin mempercepat laju karir. Topiknya adalah networking, atau ya, membangun jejaring profesional. Kita bakal gali bareng dari materinya Dr. Arif Budiman dan juga bab 11 buku aplikasi keterampilan bisnis. Keduanya fokus banget soal networking ini. Nah, sebagai pemanasan nih, ada pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Menurut Anda, lebih penting mana? Siapa yang Anda kenal atau apa yang Anda tahu? Coba dipikirin sebentar. Menarik kan? Pembahasan kita kali ini tujuannya biar Anda lebih paham apa sih networking itu sebenarnya, kenapa penting, terus gimana cara melakukannya yang efektif, tahapannya gitu, dan apa aja yang perlu dilatih. Mari kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Networking itu apa sih sebenarnya? Banyak orang mikirnya, cuma kenalan banyak orang aja. Bener itu. Nah, itu dia. Seringkali disederhanakan kayak gitu. Padahal networking itu lebih dari sekedar ngumpulin kontak ya. Ini tuh sebuah proses. Proses yang sistematis untuk membangun dan, nah ini kuncinya, memelihara hubungan. Hubungannya bisa profesional, bisa juga sosial. Tujuannya jelas, tukar informasi, saling dukung, dan yang penting membuka peluang. Proses sistematis dan memelihara. Berarti ada usaha terus-menerus ya? Bukan cuma pas kenalan doang? Betul sekali, bukan cuma hit and run. Bahkan Harvard Business Review di tahun 2016 itu menyebutnya keterampilan strategis. Strategis? Kenapa sampai strategis? Karena gini, jaringan yang kita bangun itu bisa kasih akses ke info, ide, bahkan peluang yang seringkali nggak lewat jalur formal kantor. Tahu kan info-info yang biasanya beredar di obrolan warung kopi atau pas makan siang? Nah, itu dia arus bawah informasi yang berharga. Arus bawah informasi. Wah, menarik ini. Kayak jalur nggak resmi tapi penting ya. Tadi juga disebut soal internal dan eksternal. Bisa dijelasin sedikit bedanya? Oh, tentu. Internal networking itu ya fokusnya bangun hubungan di dalam kantor sendiri. Sama rekan kerja, atasan, bawahan, atau mungkin orang di divisi lain. Kalau external networking, itu koneksi sama pihak luar. Bisa klien, mitra, vendor, atau sesama profesional di industri kita, komunitas, dan lain-lain. Oke. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar. Keduanya penting berarti ya? Sama-sama penting, tapi fungsinya bisa sedikit beda tergantung tujuan kita. Sip, definisinya udah lebih kebayang nih. Sekarang masuk ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih networking ini penting banget? Apa manfaat nyatanya buat kita? Apalagi yang mungkin baru mulai karir atau lagi pengen naik level. Wah, manfaatnya signifikan banget dan berlapis. Ada satu konsep menarik dari Granovetter, Telu 73, namanya The Strength of Weak Ties. Kekuatan ikatan lemah. Gimana tuh maksudnya? Justru hubungan yang nggak terlalu deket yang kuat. Aneh kedengarannya. Hehe, iya, kedengarannya agak kontraintuitif ya. Tapi secara strategis begini, informasi baru, ide segar, atau peluang yang benar-benar beda itu seringkali datangnya bukan dari lingkaran terdekat kita. Kenapa? Karena orang terdekat kita biasanya infonya ya mirip-mirip sama kita. Justru dari kenalan yang lebih jauh, ikatan lemah, itu orang di divisi lain, industri lain, teman dari teman, disitulah sering muncul hal baru. Networking yang efektif bantu kita jangkau ikatan lemah ini. Oke. Jadi ini alasan kenapa kita perlu keluar dari bubble pergaulan kita ya. Ini nyambung dong ya sama manfaat pertama yang sering disebut. Akses ke informasi dan peluang. Nyambung banget. Informasi penting kayak, ada rencana proyek baru, perubahan kebijakan, bahkan lowongan kerja internal yang nggak diiklanin. Itu sering banget nyebarnya lewat obrolan informal. Cross and Thomas tahun 2009 juga bilang gitu. Jaringan yang luas itu kayak membuka keran informasi ini. Oke, selain info gosip kantor yang bermanfaat, ada lagi yang lebih direct ke karir gitu. Ada dong. Manfaat kedua, pengembangan karir dan promosi. Gampangnya, dengan networking, Anda jadi lebih kelihatan. Kompetensi Anda, potensi Anda, jadi lebih dikenal sama orang yang tepat. Termasuk, ya para pengambil keputusan. Jadi lebih visible gitu ya. Betul. Ini bisa buka pintu buat dapat mentor, bimbingan karir, atau dukungan dari senior. Ada risetnya juga kok. Forrested and Dougherty tahun 2004 itu nunjukin hubungan kuat antara networking dan kemajuan karir.
Jadi kerja keras aja nggak cukup ya? Harus dikenal juga hasil kerjanya. Lalu soal inovasi gimana? Ada hubungannya? Ada, itu manfaat ketiga, kolaborasi dan inovasi. Kalau kita terhubung sama orang dari latar belakang atau keahlian beda-beda, potensi muncul ide baru atau solusi kreatif itu jadi lebih gede. Kolaborasi lintas tim jadi lebih gampang. Perspektif baru itu kan memicu pemikiran baru juga. Masuk akal sih. Kalau ketemunya orang yang itu-itu aja, idenya juga muter di situ aja ya. Ada manfaat lain yang mungkin lebih ke sisi personal? Ada, dan ini penting banget tapi sering dianggap sepele. Dukungan sosial dan emosional. Lingkungan kerja kan kadang stressful ya. Punya teman atau rekan kerja yang suportif, yang bisa diajak ngobrol pas lagi suntuk, atau sekedar didengerin, itu penting banget buat kesehatan mental kita. Setuju banget. Biar nggak burnout juga ya. Iya, ngaruh ke kepuasan kerja dan ketahanan kita hadapi tantangan. Benar-benar. Ada lagi mungkin? Terakhir, ya semua manfaat tadi muaranya ke sini. Meningkatkan daya saing profesional. Di dunia kerja yang kompetitif gini, networking yang efektif, ingat ya, bukan soal berapa banyak kenalan, tapi kualitas hubungan dan cara kita bangunnya secara etis, itu jadi aset. Keunggulan kompetitif yang nyata. Luar biasa ya, banyak banget lapisannya. Dari strategis sampai ke perasaan. Tapi nih, seringkali orang tuh ngerasa networking itu agak gimana gitu ya. Kayak maksa, cari muka, atau nggak tulus, cuma basa-basi doang. Nah, gimana sih caranya biar efektif tapi tetap otentik? Pasti ada tahapannya kan? Pertanyaan bagus banget, dan ini memang sering jadi batu sandungan buat banyak orang. Networking yang efektif itu ada prosesnya, nggak asal SKSD, sok kenal, sok deket. Kita bisa bagi jadi 4 tahap utama. Persiapan, membangun, menjaga, sama mengembangkan. Oke, 4 tahap. Persiapan, membangun, menjaga, mengembangkan. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, tahap persiapan. Apa aja nih yang perlu disiapin sebelum turun gunung? Persiapan ini fondasinya. Ada beberapa hal penting. Pertama, dan ini paling dasar, tentukan tujuan Anda mau networking ini buat apa. Kalau nggak jelas tujuannya, nanti usahanya bisa nyebar kemana-mana. Nggak fokus. Tujuannya harus spesifik banget gitu. Kayak mau dapat kerja baru atau mau nambah temen. Sebaiknya lebih terukur. Coba pakai kerangka SMART deh. Specific, measurable, achievable, relevant, sama time-bound. Contohnya, saya mau kenalan sama 3 orang senior di bidang marketing digital dalam 3 bulan ke depan buat belajar tren terbaru. Atau ikut 1 webinar komunitas profesional X setiap bulan selama 6 bulan. Oke, SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Biar jelas gitu ya targetnya. Sip. Abis tujuan, apa lagi? Kedua, siapkan profil profesional Anda. Ini etalase diri kita, baik di dunia maya, misalnya LinkedIn, atau pas ketemu langsung. Pastikan profilnya kuat, kredibel, nunjukin keahlian kita, nilai tambah kita apa, pakai bahasa positif, jangan terlalu teknis kalau nggak perlu, dan bisa juga singgung sedikit minat atau tujuan networking kita. Profil ini kayak kartu nama berjalan gitu ya? Oke, ada lagi di persiapan. Ketiga, ini nyambung ke soal otentik tadi. Kenali diri sendiri. Kekuatan kita apa, keahlian yang bisa kita tawarkan apa, pengalaman kita apa aja, nilai-nilai kita apa. Ingat, networking itu 2 arah, give and take. Tahu apa yang bisa kita kasih, itu sama pentingnya dengan apa yang mau kita dapat. Ini juga bantu kita milih jaringan yang pas. Wah, bener juga. Jadi kita juga siap modal ya, bukan cuma minta. Lanjut. Keempat, targetkan jaringan yang relevan. Nggak semua orang atau komunitas cocok sama tujuan kita kan? Coba riset sedikit, siapa sih orang kunci di bidang kita? Komunitas atau asosiasi mana yang aktif? Bisa lewat LinkedIn, datang ke acara industri, dan jangan lupakan jaringan informal ya. Kadang ini malah lebih berpengaruh. Jadi pilih kolam yang tepat buat mancing ya. Oke. Masih ada? Kelima, siapin beberapa topik atau pertanyaan pembuka. Ini buat mecahin kebekuan awal. Bisa tanya soal perjalanan karir orang itu, pandangan dia soal tantangan industri, atau minta tips. Pertanyaan yang tulus dan nunjukin minat itu lebih oke daripada basa-basi standar. Biar nggak awkward pas baru kenalan ya. Dan terakhir, ini mungkin yang paling bikin deg-degan buat sebagian orang. Betul. Keenam, persiapan mental. Buat yang introvert atau pemalu, networking bisa terasa intimidatif banget. Latih komunikasi asertif, kelola ekspektasi juga. Nggak semua interaksi bakal langsung nyambung kok.
Siapin mental kalau dicuekin atau ditolak wajar itu. Yang penting jangan kapok dan tetap positif. Persiapan mental ini penting ya, biar nggak gampang baper. Oke, anggaplah persiapan udah oke nih. Kita masuk tahap 2, membangun jaringan. Nah, gimana cara efektifnya? Oke, di tahap ini kita mulai aktif nih. Ada beberapa jenis jaringan yang perlu kita bangun, nggak cuma satu macam. Ada beberapa kategori nih, mengacu pada Ibarra and Hunter sama Cross and Thomas. 1. Jaringan internal. Ini di dalam kantor. Penting buat kerjaan lancar, kolaborasi, dapat dukungan proyek, sampai peluang promosi atau pindah divisi. Caranya, ya ikut proyek bareng, aktif di kegiatan kantor. Oke, internal. Yang kedua? Kedua, jaringan eksternal. Ini di luar kantor. Sumber perspektif baru, info tren industri, peluang karir di tempat lain, benchmarking. Caranya, datang ke konferensi, seminar, gabung asosiasi profesi. Internal, eksternal. Ada lagi? Ada. Ketiga, jaringan operasional. Ini unik nih. Koneksi yang bantu kerjaan sehari-hari kita lancar. Misalnya, hubungan baik sama tim IT, HRD, atau bagian lain yang sering kita butuhin bantuannya. Ini soal efisiensi kerja. Ah iya, biar urusan nggak ribet ya. Keempat, Keempat, jaringan personal. Ini lebih ke dukungan emosional, motivasi, saran buat pengembangan diri, keseimbangan hidup. Bisa teman dekat di kantor, bisa mentor informal. penting juga ini buat waras ya. Terakhir, Kelima, jaringan strategis. Ini levelnya lebih tinggi buat visi jangka panjang. Koneksi sama pimpinan senior, orang berpengaruh di industri, atau orang yang bisa jadi sponsor karir kita. Ini bantu kita lihat bigger picture dan akses peluang strategis. wah ternyata ada 5 jenis ya. Kompleks juga. Bukan cuma teman kantor sama teman luar kantor doang. Nah ini nih, bagian yang sering banget kelewat. Udah kenalan banyak, kontaknya numpuk, terus ya udah gitu aja. Tahap ketiga, menjaga hubungan. Ini gimana caranya? Kayak tanaman harus disiram ya? Persis, analogi tanaman itu pas banget. Ini mungkin tahap paling krusial buat sukses jangka panjang. Kualitas hubungan itu jauh lebih penting dari jumlah kontak. Beberapa cara menyiram relasi ini. Pertama, ya follow up berkala. Bukan berarti harus tiap hari chat ya. Kirim pesan singkat sesekali, email, atau ajak ngopi kalau memungkinkan. Tunjukin aja kalau kita ingat dan peduli. Oke, follow up. Terus? Kedua, berbagi informasi berguna. Kalau nemu artikel menarik, info lowongan, atau peluang yang kayaknya relevan buat kontak kita, jangan ragu buat share. Ini nunjukin kita proaktif dan suportif. Jadi nggak cuma minta info, tapi juga kasih info ya? Betul. Ketiga, tawarkan bantuan atau dukungan. Jangan nunggu diminta. Kalau kita punya insight atau kenalan lain yang bisa bantu mereka, coba tawarkan. Ini bangun reputasi kita jadi orang yang helpful. Menawarkan duluan ya? Oke. Apalagi? Keempat, beri apresiasi. Hal kecil kayak ngucapin selamat kalau mereka ada pencapaian, ulang tahun, atau sekedar bilang makasih kalau pernah dibantu, itu efeknya besar. Bangun koneksi emosional. Hal-hal kecil yang berarti ya? Dan kelima, yang paling penting buat jawab kekhawatiran tadi, jadilah otentik, bukan transaksional. Tulus tanya kabar, tunjukin kepedulian. Jangan cuma nongol pas lagi ada butuhnya aja. Hubungan yang tulus itu pasti kerasa kok, dan bakal lebih awet. Poin otentik ini kuncinya ya, biar nggak kayak manfaatin orang. Oke, jadi jaringan udah dibangun, udah dirawat juga, udahan nih? Atau masih ada lanjutannya? Masih ada tahap keempat, mengembangkan jaringan lebih lanjut. Ini langkah strategis biar jaringan kita makin kuat dan luas dalam jangka panjang. Oh, jadi bisa dikembangin lagi ya? Gimana caranya? Beberapa cara misalnya. Pertama, minta rujukan. Kalau hubungan udah baik, jangan sungkan minta dikenalin ke orang lain di jaringan kontak kita yang mungkin relevan sama tujuan kita. Minta dikenalin ya? Oke. Kedua, jadi mentor. Dan cari mentor. Hubungan mentorship itu kuat banget buat pengembangan jaringan dan karir. Ini strategis dan dua arah. Mentoring ya? Sip. Ketiga, bangun reputasi. Jadilah orang yang dikenal punya keahlian atau informasi berharga di bidang tertentu. Mungkin bisa mulai dari share insight di LinkedIn, jadi pembicara di acara kecil, atau nulis artikel. Reputasi baik itu narik orang buat connect ke kita. Jadi sumber informasi gitu ya? Tahir? Keempat, berjejaring secara global.
Sekarang kan era digital, manfaatin platform online buat jangkau koneksi di luar negeri. Ini bisa buka perspektif dan peluang yang lebih luas lagi. Wah, keren. Jadi ini proses yang nggak ada habisnya ya, terus berkembang. Nah, karena ini disebut keterampilan, artinya bisa dilatih dong ya. Apa aja sih hal-hal praktis yang bisa kita, para pendengar, lakukan biar makin jago networking? Betul banget, ini bukan bakat lahir. Perlu dilatih terus-menerus. Beberapa hal yang bisa dicoba nih. 1, ikut pelatihan atau workshop, terutama yang fokus ke soft skills kayak komunikasi, presentasi, atau bangun personal branding. Oke, ikut pelatihan. 2, perluas pergaulan secara sadar. Jangan cuma ngumpul sama teman sejurusan atau sedivisi melulu. Cari kesempatan ngobrol sama orang dari latar belakang beda. Ini melatih adaptasi kita. Keluar dari zona nyaman pergaulannya. 3, manfaatin media sosial profesional kayak LinkedIn itu secara strategis. Jangan cuma jadi etalase CV pasif. Aktif share konten, ikut diskusi di grup yang relevan, bangun koneksi baru. Jadi aktif di Medsos Pro, oke? 4, bangun personal branding lewat tindakan nyata. Tunjukin nilai kita. Bisa lewat kualitas kerja yang bagus, presentasi yang memukau, atau kontribusi di komunitas atau proyek kantor atau kampus. Buktiin lewat karya, ya. Penting banget. Orang tuh suka didengarin. Tunjukin minat yang tulus sama cerita orang lain, jangan cuma pengen ngomongin diri sendiri. Ini bangun kedekatan. Jadi pendengar yang baik. Sip, ada lagi? 6, minta umpan balik. Coba tanya ke mentor, atasan, atau rekan yang kita percaya. Menurut kamu, gimana cara saya berinteraksi? Ada yang bisa ditingkatin nggak? Masukan jujur itu berharga. Minta feedback ya. Tips-tipsnya konkret banget ini. Mirip kayak simulasi mahasiswa di seminar karir yang disebut di materi kita ya. Intinya di persiapan, berani mulai, tanya yang pas, dengerin baik-baik, dan jangan lupa follow up ya. Rangkum sedikit ya, networking ini keterampilan krusial banget buat bangun relasi profesional yang saling menguntungkan. Manfaatnya banyak, buka akses info dan peluang, dorong karir, picu kolaborasi dan inovasi, sampai kasih dukungan sosial. Ingat 4 tahapannya. Persiapan yang mateng, tujuan smart, profil, kenal diri, target, topik, mental, aktif membangun jaringan, internal, eksternal, operasional, personal, strategis, terus konsisten menjaga hubungan. Fokus kualitas, follow up, berbagi, apresiasi, otentik, dan strategis mengembangkan lebih lanjut. Minta rujukan, mentoring, bangun reputasi, go global. Dan yang paling penting, ini bukan lomba banyak-banyakan kontak, tapi soal seberapa berkualitas hubungan yang kita bangun dan kita rawat secara etis. Keterampilan kayak komunikasi, empati, personal branding, dan konsistensi itu jadi kunci. Ujung-ujungnya, relasi yang kuat ini bakal jadi salah satu pilar sukses karir kita dan juga kasih nilai tambah buat lingkungan sekitar. Wah, penjelasannya komprehensif dan mencerahkan banget. Semoga ya, pembahasan mendalam kita kali ini bisa kasih Anda wawasan baru dan juga langkah praktis buat mulai atau mungkin meningkatkan lagi usaha networking Anda. Nah, sebagai penutup, kami mau ajak Anda refleksi sebentar nih. Ada beberapa pertanyaan bagus dari materi kita. Pertama, coba Anda nilai deh. Seberapa luas sih jaringan Anda sekarang? Baik di lingkungan internal, misalnya kampus atau kantor, maupun eksternal. Udah cukup beragam belum? Kedua, coba renungkan. Gimana cara Anda menjaga hubungan yang udah ada selama ini? Udah baik dan berkelanjutan? Atau jangan-jangan masih suka kontak pas butuh aja? Jujur sama diri sendiri ya. Dan yang paling penting buat aksi nyata nih. Apa satu langkah kecil paling konkret yang bisa Anda mulai lakukan minggu ini untuk memperluas atau memperkuat jaringan Anda? Satu aja, tapi mulai dilakukan. Coba dipikirkan jawabannya. Ingat kata tadi, networking itu maraton, bukan lari cepat. Perjalanan yang terus-menerus. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.